Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Kak, perkenalkan nama saya Siti Alifia Nurhalisa. Saya seorang mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dan sekarang saya berada di semester 3. Oke, baik Kak, senang sekali saya bisa bertemu dengan Kakak hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya Kak, benar dengan anak dari Ibu Ayu? Iya betul. Oke, jadi Kak, hari ini saya ingin melakukan pengambilan data awal untuk melakukan wawancara lanjutan. Nah, wawancara lanjutannya itu bentuknya adalah wawancara klinis. Namun sebelumnya Kak, saya ingin memberikan surat pernyataan kesediaan untuk Kakak tanda tangani jika Kakak bersedia untuk saya wawancarai. Nah, sebelum Kakak mengisi formulir dan juga menandatanganinya, boleh Kakak baca terlebih dahulu Kak. Silakan Kakak baca dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oke, baik Kak. Saya sangat berterima kasih atas kesediaannya Kakak berpartisipasi dalam wawancara anamnesa kita hari ini. Sebelumnya Kak, saya ingin menjelaskan wawancara pengambilan data awal kita ini tujuannya itu apa. Nah, tujuan dari wawancara ini itu untuk saya ingin memvalidasi permasalahan yang sedang Ibu Kakak hadapi saat ini, dan saya juga ingin mengembangkan keterampilan saya dalam melakukan wawancara psikologis. Oke Kak, sebelumnya saya juga ingin memberitahukan bahwa segala bentuk informasi yang Kakak berikan akan saya jaga kerahasiaannya, karena informasinya akan saya gunakan hanya untuk kepentingan akademis saya saja. Oke, dan untuk durasi waktu wawancaranya ini Kak berlangsung selama 5-20 menit ke depan. Oke, baik Kak, sebelum kita mulai wawancaranya, apakah ada yang ingin Kakak tanyakan mengenai wawancara yang akan kita lakukan? Sejauh ini belum ada Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik Kak, pertanyaan pertama itu mengenai permasalahan yang Ibu Kakak hadapi selama ini atau belakangan terakhir ini. Nah, yang pertama itu mengenai gejala fisiknya. Pertanyaannya Kak, apakah Ibu Kakak pernah mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, atau ketegangan otot? Kalau sakit kepala, kalau gejala fisik iya, tapi itu pun hanya sakit kepala dan ketegangan otot di beberapa bagian tubuh tertentu kayak leher sama betisnya. Itu pun di jam-jam tertentu terjadinya. Biasanya lebih sering terjadinya di malam hari dibandingkan di pagi hari. Oke, malam hari. Oke, baik Kak. Kalau untuk perubahan pola makan atau tidur, apakah ada terjadi perubahan yang signifikan seperti penurunan berat badan atau gangguan makan yang terjadi Kak? Belakangan ini kalau penurunan berat badan atau perubahan pola makan tidak ada. Cuma yang memang terlihat signifikan itu jelas ada gangguan tidur. Oke, gangguan Iya, tidur. gangguan tidur ada. Kalau untuk riwayat perawatan medis atau gangguan fisik, apa yang pernah dialami Ibu Kakak? Apakah ada riwayat perawatan medisnya? Kalau riwayat perawatan medis untuk penyakit yang diderita itu tidak ada, paling cuma untuk
mengobati asam urat dan rematik, sejenis penyakit seperti itu. Jarang, bukan penyakit yang kronis, tidak ada. Oke, baik Kak. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua itu Kak mengenai gejala psikologisnya. Apakah ibu kakak ini pernah merasakan seperti sedih, cemas, takut, atau marah dan diceritakan kepada kakak? Kalau cemas dan takut, ini kejadiannya kalau boleh tahu rentang waktunya kapan? Sebulan terakhir ini Kak. Sebulan terakhir ini ya. Kalau cemas dan takut iya pernah dia ceritakan juga, cuman tidak dalam kondisi dia yang merasakan cemas. Ketika dia merasakan cemas itu dia tidak menceritakan ke saya, nanti setelah dia selesai dengan perasaannya itu baru dia ceritakan ke saya. Apakah ibu kakak ini menceritakannya itu dia mengatakan bahwa perasaannya itu terjadi secara intens atau tidak? Kalau terjadi secara intens, dia tidak mengatakan itu terjadi secara intens ya, dia cuma mengatakan bahwa dia sempat mengalami hal seperti ini gitu. Dia tidak mengatakan kalau misalnya di itu dia merasakan itu secara intens, tidak. Baik Kak. Kalau untuk perubahan pola pikir, apakah ibu kakak ini pernah mengalami perubahan pola pikir atau persepsi seperti pemikiran yang negatif dan yang obsesif? Kalau pola pikir yang negatif dan obsesif tidak ya, tidak sampai ke situ sepertinya untuk rasa cemas dan rasa takutnya. Tidak sampai yang mengubah pola pikirnya dia yang awalnya mungkin dia orangnya optimis, dia menjadi orang yang pesimis, itu tidak. Baik Kak. Kalau untuk respon dari stres dari ibu kakak itu bagaimana Kak? Sehari-harinya itu dia bagaimana? Apakah terlihat tertekan atau seperti apa? Kalau terlihat tertekan tidak, tapi kalau saya melihat ibu saya itu merespon stres yang dia hadapi itu dengan penambahan jam makan. Jadi dia lebih sering makan ketimbang ketika dia sedang mengalami perasaan yang biasa-biasa saja. Maksudnya dia dalam kondisi normal gitu. Oke, baik Kak. Apakah ada tanda-tanda bahwa ibu kakak ini mempunyai ketidakmampuan untuk mengatasi stresnya atau mengelola emosinya? Kalau ketidakmampuan saya rasa sih sejauh ini tidak ya. Dia cukup mampu mengelola emosi yang dia rasakan sendiri, meskipun mungkin kalau misalnya ditanya berapa lama dia butuh waktu untuk mengelola emosi itu, mungkin agak lama ya, tidak secepat yang orang-orang mungkin butuhkan. Cuman kalau dibilang ketidakmampuan saya rasa dia mampu. Baik Kak. Pertanyaan ketiga itu mengenai interaksi sosialnya Kak. Ya. Bagaimana hubungan sosial ibu kakak ini? Apakah ada perubahan dari cara dia berinteraksi ataukah dia memiliki tanda-tanda mengisolasi diri dari lingkungannya? Kalau tanda-tanda mengisolasi diri dari lingkungan sekitar saya rasa tidak ada ya, karena beliau setiap pagi masih berinteraksi juga dengan tetangga atau kerabat terdekat. Cuma mungkin kalau misalnya ditanya dia apakah sering dia berinteraksi dengan teman-temannya semasa dia kerja, semasa dia bersekolah, itu mungkin tidak lagi ya, karena dia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Gitu. Jadi interaksinya cuma terbatas kepada orang-orang yang ada di lingkungan rumah saja. Tapi teman-teman sekolahnya tadi apakah masih berhubungan sampai sekarang Kak? Masih, cuma tidak seintens dulu ya. Baik Kak. Kalau untuk konflik, apakah ibu kakak ini memiliki konflik interpersonal dengan orang-orang, dan bagaimana dia biasanya mengelola konflik itu jika ada konflik? Sejauh ini kalau konflik interpersonal saya rasa tidak ada ya.
apalagi kalau misalnya ada kaitannya dengan orang-orang di sekitarnya, itu saya rasa tidak ada. Beliau itu tipikal orang yang justru menghindari masalah konflik-konflik interpersonal seperti itu. Oke, baik Kak. Kemudian Kak, apakah ibu kakak ini pernah mengatakan kepada kakak bahwa dia memiliki rasa sulit percaya kepada orang lain? Kalau rasa sulit percaya kepada orang lain, iya. Cuman mungkin itu tidak berlaku kepada keluarga ya. Maksudnya dia kalau untuk keluarga sendiri dia ini apapun akan tetap menaruh rasa percaya itu. Cuman mungkin untuk orang yang baru dikenal ataupun apa ya, orang-orang lingkungan sekitar yang saya rasa juga tidak terlalu dekat ya, jelas pasti dia selalu mengatakan kalau misalnya dia tidak gampang percaya dengan omongan yang mereka sampaikan. Lebih ke itu sih, bukan yang ke lingkungan juga. Oke, baik Kak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Kak, yaitu mengenai riwayat pekerjaan. Ya. Bagaimana menurut pandangan kakak riwayat pekerjaan terakhir dari ibu kakak? Ibu saya terakhir bekerja itu sebagai praniaga di salah satu toko swasta itu tahun 2006 ketika adik saya baru lahir. Yeah. Nah, beliau itu awalnya sebenarnya kan agak berat ya untuk memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Cuman karena keterbatasan tenaga waktu itu yang mengurus adik saya, dulu kan ada nenek saya yang mengurus adik saya, tapi waktu itu mungkin cukup kewalahan juga dengan aktivitasnya dia. Jadi ibu saya waktu itu memutuskan untuk berhenti dan membuat usaha sendiri. Cuman mungkin titik balik yang membuat dia jadi sering stres itu ya karena modal yang digunakan untuk usahanya itu tidak terputar dengan lancar, begitu istilahnya. Makanya itu mungkin yang menjadi trigger dia stres. Oke. Tapi kalau dari pekerjaan sendiri sih, saya rasa dia enjoy saja dengan pekerjaannya waktu itu. Cuman memang waktu itu karena kebutuhan keluarga, jadi ya dia memang harus memutuskan untuk berhenti. Oke. Selanjutnya Kak, apakah ibu kakak pernah menceritakan bahwa dia pernah mengalami konflik di tempat kerja ataukah bagaimana Kak? Kalau konflik di tempat kerja iya pernah, cuman beliau itu prinsipnya kalau misalnya memang dia merasa apa yang dia lakukan benar, itu dia akan selalu istilahnya stand up for it. Jadi kayak dia akan selalu mempertahankan pendapatnya begitu. Sedangkan kalau misalnya konflik-konflik yang berat-berat sampai melibatkan atasan sih nggak pernah ya. Cuman memang dia itu kalau misalnya ada yang dia tidak senangi, tidak sesuai dengan prinsipnya, itu pasti dia akan langsung melaporkan dan istilahnya sering dia evaluasi lah ya. Jadi makanya dia kalau misalnya ada konflik-konflik di tempat kerja seperti itu langsung dia selesaikan di saat itu juga. Oke, baik Kak. Nah, tadi Ibu Ayu juga mengatakan bahwa dia itu sedikit stres karena bekerja di bawah tekanan. Nah, apakah Ibu Ayu ini pernah bercerita kepada kakak bagaimana dia mengatasi tekanan atau stres kerjanya Kak? Kalau dia pernah cerita kalau misalnya dia pernah bekerja di bawah tekanan itu. Cuman kalau misalnya cara mengatasinya, kalau yang saya tangkap dari apa yang beliau ceritakan itu, ya dia memang pertama-tama harus menenangkan pikirannya dulu supaya dia bisa tahu langkah apa yang selanjutnya yang dia mau ambil itu seperti apa. Kira-kira outcome-nya nanti kalau misalnya dia ngambil langkah kayak begini itu kira-kira bagus nggak atau gimana. Lebih ke kayak gitu. Oke, baik Kak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Kak itu mengenai bagaimana pengalaman pendidikan masa kecil dan remaja dari ibu kakak, jika sekiranya ibu kakak pernah menceritakannya kepada kakak. Kalau pendidikan masa kecil
kecil sampai SMA. Ya, sejauh ini kalau misalnya beliau bercerita, beliau menceritakan pendidikannya yang dialami sama seperti orang-orang yang orang-orang pada umumnya menjalankan pendidikan, cuman bedanya beliau ini tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi karena waktu itu ada keterbatasan dana dari orang tua beliau, jadi beliau ini langsung memutuskan untuk mencari kerja dibandingkan masuk ke perguruan tinggi waktu itu. Jadi di situ bedanya. Oke, baik Kak. Kalau untuk pengalaman pasca sekolah dari ibu kakak itu, apakah dia merasa ada tekanan akademis atau bagaimana Kak? Sejauh ini kalau misalnya beliau bercerita tentang pengalaman hidupnya, dia tidak pernah mengatakan ada tekanan akademis ya. Dia tidak pernah merasakan ada tuntutan akademis, dia harus kuliah, dia harus punya gelar ini, tidak. Oke, baik Kak. Kalau untuk pengalaman pendidikannya ini Kak, apakah ibu kakak juga pernah bercerita pendidikannya ini mempengaruhi pandangan dirinya dan rasa percayanya di keluarga? Karena kan kakak bilang tadi bahwa beliau tidak melanjutkan pendidikannya. Apakah itu mempengaruhi kepercayaan dirinya? Sedikit banyaknya iya, karena kan dibandingkan anggota keluarga yang lain yang mungkin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, beliau ini langsung memutuskan untuk terjun ke dunia kerja. Ya jelas sedikit banyaknya pandangannya justru jelas berbeda ya. Maksudnya mungkin kepercayaan dirinya sedikit kurang karena dia tidak punya pengetahuan yang pengetahuan sebanyak anggota keluarga yang lain, tapi di satu sisi juga mungkin dia percaya diri juga akan pengalaman yang dia dapatkan pada saat dia kerja. Oke, baik Kak. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai riwayat perkawinannya. Iya. Dari pandangan kakak, bagaimana hubungan perkawinan antara ibu kakak dan juga suaminya Kak? Dengan suaminya maksud saya. Iya, kedua orang tua saya hubungan perkawinannya sejauh ini alhamdulillah baik-baik saja ya, tidak pernah saya dengar masalahnya aneh. Oke Kak, kalau untuk dari pandangan kakak, apakah ibu kakak sudah merasa puas dengan hubungan perkawinan yang ia jalani sekarang? Lalu Kak, apakah ada gejala seperti kekerasan dalam rumah tangga atau masalah dalam berkomunikasi? Sebentar Kak, kalau untuk kekerasan rumah tangga mungkin tidak ada ya, karena kakak tadi bilang sendiri tidak ada konflik yang signifikan. Nah kalau untuk masalah dalam berkomunikasi itu Kak bagaimana? Masalah dalam berkomunikasi mungkin iya jelas ada, cuman seperti yang saya bilang tadi, beliaunya tipikal orang yang kalau misalnya ada masalah langsung cenderung mau diselesaikan saat itu juga. Jadi kalau misalnya ada masalah dalam komunikasi itu beliau langsung meminta hal ini untuk diluruskan gitu. Beliau maunya apa, bapak saya maunya apa. Oke. Jadi mereka membicarakan masalah tersebut sebelum di atas ya Kak. Oke Kak, diluruskan dulu masalahnya. Oke. Kemudian Kak, selanjutnya itu pertanyaan mengenai keadaan seksualnya Kak. Menurut pandangan kakak, apakah bagaimana hubungan seksual dari kedua orang tua kakak? Apakah kakak melihat ada permasalahan atau ketidaknyamanan dalam hubungan seksual mereka sejauh ini? Sejauh ini tidak ada kalau terkait hal tersebut. Oke, baik Kak. Kalau mengenai pengalaman traumatis Kak terkait dengan seksualitasnya, apakah ini berkaitan dengan permasalahan psikologis yang dirasakan oleh ibu kakak yang tadi kakak sebutkan mengenai kesulitan untuk tidur?
Apakah ada? Saya rasa tidak ada ya, kalau terkait hal tersebut tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Oke Kak. Apakah ibu kakak ini juga pernah menceritakan bahwa hubungan seksualnya ini berdampak dengan perasaan sehari-harinya? Kalau diceritakan itu tidak pernah, saya tidak pernah diceritakan terkait hal tersebut dari beliau. Oke, baik Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan permasalahan yang dihadapi sudah selesai semuanya. Bagian kedua itu Kak, yaitu pertanyaan mengenai riwayat perkembangan dari ibu kakak. Nah, pertanyaan pertamanya Kak mengenai proses kelahiran. Oke, bagaimana proses kelahiran ibu kakak berlangsung? Kemudian apakah ada permasalahan selama ibu kakak ini selama kehamilan atau persalinannya Kak, jika kakak pernah diceritakan oleh beliau? Kalau diceritakan riwayat persalinannya mungkin sekilas iya pernah saya diceritakan waktu itu. Nenek saya juga sembari bekerja, terus dia mungkin waktu itu sedang ikut kursus menjahit kalau saya tidak salah, jadi dia bolak-balik dari Makassar ke Kendari. Tapi waktu itu mungkin pada saat ibu saya dihamilkan itu dia sedang ada di Makassar, jadi proses persalinannya seingat saya ada di Makassar. Kalau kendala yang dialami sejauh ini saya tidak pernah diceritakan ya, atau mungkin saya pernah diceritakan tapi saya sudah lupa. Tidak ada kendala yang berarti sih. Oke, baik Kak. Kalau untuk faktor-faktor lingkungannya Kak, atau ada kejadian yang signifikan yang terjadi selama masa kecil ibu kakak, apakah ibu kakak pernah diceritakan mengenai hal tersebut? Faktor-faktor lingkungan mungkin mungkin lebih ke keluarga kali ya. Yeah. Maksudnya faktor keluarga, karena ibu saya itu dengan saudara-saudaranya mungkin tumbuh dalam rasa serba, bukan kekurangan sih ya kekurangan sih jatuhnya ya, dia maksudnya tumbuh dengan bukan dari keluarga yang serba berkecukupan. Jadi masa kecilnya mungkin dihabiskan dengan dia yang harus bekerja keras mencari uang ya, untuk mencari penghidupan bagi mereka sendiri gitu. Sedangkan mohon maaf ini istri ataupun anak keturunan dari kakek saya yang lain itu bisa hidup dengan keadaan yang lebih baik dibandingkan ibu saya. Jadi mungkin setidaknya sedikit banyaknya itu mungkin memang sangat berbekas sih di masa kecil ibu saya waktu itu. Mungkin dia sudah harus mengenal arti kerja keras pada saat di usia dia yang masih sangat muda gitu. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai riwayat penyakit yang pernah diderita oleh ibu kakak. Apakah ada riwayat penyakit kronis atau serius yang pernah ibu kakak alami? Alhamdulillah sejauh ini riwayat penyakit kronis tidak ada ya. Oke, alhamdulillah ya Kak. Kemudian selanjutnya itu Kak mengenai perkembangan fisiknya. Apakah kakak pernah diceritakan oleh ibu kakak mengenai perkembangan fisiknya dari masa ia kecil hingga sekarang? Lalu jika pernah diceritakan Kak, apakah ada masalah atau gangguan fisik yang mempengaruhi perkembangannya? Kalau gangguan fisik sih, perkembangan fisik dan gangguannya beliau tidak pernah menceritakan sesuatu yang aneh ataupun signifikan ya. Berarti saya bisa mengasumsikan tidak ada yang terjadi apa-apa. Maksudnya beliau tumbuh dengan normal seperti orang-orang pada umumnya. Oke, baik Kak. Kalau untuk olahraga, apakah ibu kakak ini sehari-hari itu rajin
rajin beraktivitas fisik seperti olahraga. Dan menurut pandangan kakak, jika ibu kakak rajin berolahraga itu, apakah bagaimana olahraganya ini mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan psikologisnya kak? Kalau dibilang sering olahraga atau sering beraktivitas, iya beliau itu sangat-sangat rajin dalam beraktivitas. Cuma kalau misalnya olahraga itu beliau mungkin karena sering pertambahan usia juga ya, beliau lebih memilih untuk mengikuti olahraga ringan kayak jalan pagi, senam gitu-gitu, paling bukan yang olahraga yang membutuhkan energi besar gitu. Kalau dibilang pengaruhnya jelas ya ada. Kalau misalnya dia setelah berolahraga itu pikirannya lebih jernih ya, lebih jernih dibandingkan ketika dia tidak berolahraga atau dia memiliki aktivitas yang tidak sepadat biasanya. Oke, baik kak. Selanjutnya itu kak, mengenai perkembangan emosi dari ibu kakak. Bagaimana pandangan kakak mengenai perkembangan emosinya dari masa kanak-kanak hingga sekarang, jika ibu kakak pernah menceritakan masalah perkembangan emosi? Kalau perkembangan emosi mungkin karena dituntut dengan keadaannya, jadi beliau bersaudara dengan dua kakak perempuannya itu memang mungkin punya pemikiran yang dituntut harus lebih bisa lebih dewasa sebelum waktunya gitu. Gimana ya ngomongnya? Jadi mungkin ketika misal umur saya masih belasan tahun, misal saya di 17 tahun ini, mungkin saya pemikirannya masih kayak gini, saya masih harus nongkrong gimana atau gimana. Dia udah bukan lagi gitu, dia orientasinya, visinya dia udah gimana caranya saya bisa menghidupi diri saya sehari-hari, minimal diri saya dulu sehari-hari. Jadi kayak dituntut untuk berpikir lebih dewasa dibandingkan orang-orang yang seumur dengan dia, sebaya dengan dia. Oke, baik kak. Kemudian kak, apakah pernah ada peristiwa atau situasi pada masa perkembangan ibu kakak itu mempengaruhi psikologisnya, dan misalnya itu seperti peristiwa traumatis yang ibu kakak alami? Kalau peristiwa traumatis, beliau tidak pernah menceritakan bahwa ada ya. Jadi saya menganggapnya kalau misalnya tidak ada peristiwa traumatis yang sedikit banyak mempengaruhi keadaan psikologis dia. Oke, baik kak. Selanjutnya itu kak, kan kakak tadi mengatakan bahwa ibu kakak ini dituntut untuk berpikir lebih dewasa sebelum waktunya. Yeah. Nah, menurut pandangan kakak, bagaimana ibu kakak ini mengatasi tekanan atau stres emosionalnya selama perkembangan tersebut? Kalau misalnya cara dia mengatasi tekanan atau stres yang dia alami itu ya, kalau saya lihatnya ya dia jalani saja. Meskipun mungkin di tengah jalan mungkin dia istilahnya mengalami rasa sedih, rasa dia tetap harus bangkit lagi dan menjalani rutinitas itu lagi. Karena ya kalau misalnya dia hanya hanya fokus pada satu titik itu, dia nggak bakalan bisa maju lagi kan, istilahnya dia stuck di situ terus ya, berarti dia nggak bisa maju lagi kan, dia tidak bisa mencari cara untuk istilahnya menghidupi dirinya lah ya, melanjutkan kehidupan gitu lah. Oke, baik kak. Jadi seperti yang kakak bilang tadi, bahwa dia tetap menjalani tantangan apa yang beliau hadapi. Berarti dapat saya simpulkan kak bahwa strategi dalam menghadapi permasalahan emosionalnya atau stres emosionalnya tadi itu, dia enjoy saja menjalani kehidupan sehari-harinya. Oke, baik kak. Pertanyaan terakhir sekaligus penutup itu mengenai perkembangan sosial ibu kakak. Pertanyaannya itu kak, bagaimana hubungan sosial ibu kakak selama perkembangan masa kecil hingga sekarang? Kalau perkembangan sosial
Beliau itu punya banyak teman ya, cuman mungkin memang karena sering bertambahnya usia dan keterbatasan dia untuk beraktivitas di luar rumah karena dia ibu rumah tangga, jadi ya mungkin temannya sudah tidak sebanyak pada saat dia dulu bersekolah. Cuman perkembangan sosialnya ya dia menjalin banyak relasi dengan orang-orang, baik itu di tempat kerja maupun ketika dia dulu sekolah, dia punya banyak relasi, punya Oke. banyak teman. Jadi ibu ini orangnya mudah bergaul ya, Bu? Ya, mudah bergaul. Oke, baik Kak. Pertanyaan selanjutnya itu Kak, dan yang terakhir, apakah ada peristiwa atau pengalaman sosial dari ibu kakak itu yang mempengaruhi perkembangan sosialnya, seperti pindah sekolah ataukah masalah dalam hubungan keluarga? Pindah sekolah, tapi kalau pindah sekolah tidak pernah ya. Pindah sekolah tidak pernah, tapi kalau masalah dalam hubungan keluarga terkait pengembangan sosial, jelas ada masalah internal dalam hubungan keluarga. Cuman kalau dari cerita yang beliau selalu sampaikan kepada saya itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi memang ya masalah internal itu dia keep saja di dalam keluarga saja. Oke, baik Kak. Tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dan juga penutup dari saya. Terima kasih atas partisipasinya Kakak dan kesediaannya. Dan juga Kak, sebelumnya saya izin menghubungi kembali Kakak nanti jika saya ingin melakukan wawancara lanjutan. Baik Kak, mungkin itu saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.